Shalom Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, teman sekalian, kita bersuka cita di momen-momen hari kemerdekaan kita, hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-79 tahun. Yang bagaimana teman sekalian, seharusnya kita memeriahkannya dengan baik dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Tetapi harus dinodai dengan aksi-aksi tolol, aksi-aksi yang memang tidak nasionalisme, dengan perbuatan-perbuatan seperti yang kita lihat. Teman-teman sekalian, siapapun boleh bela Palestina. Umat Islam boleh bela Palestina. Orang Kristen juga pun ada kok yang berkorban untuk Palestina. Dan agama-agama yang lain, semua rakyat Indonesia ada juga yang peduli dengan Palestina. Tetapi bukan begini caranya. Caranya kan bisa di momen yang lain. Atau juga selama ini kan udah berkoar-koar tuh. Apakah tidak cukup? Apakah tidak cukup dia demonstrasi yang dibuat? Ya, izinkan kami pergi ke Palestina. Kami akan berangkat sendiri. Kami akan bela sendiri. Kami akan menggunakan dana sendiri. Apakah itu belum cukup? Orasi-orasi semacam itu. Kenapa harus di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bendera luar itu dikibarkan? Bagaimana dengan aparat? Bagaimana dengan pihak kepolisian dan pemerintah dalam hal ini? Ya, kalau Anda membela Palestina silahkan saja. Tapi apakah pernah Anda berpikir tentang negara Indonesia sendiri, yang bagaimana banyak rakyat yang belum merdeka dengan sesungguhnya? Masih kok susah, ya? Akses jalan susah. Ya, fakir miskin juga masih banyak kok di Republik Indonesia. Ya, masih banyak teman-teman yang harus kita kerjakan di Republik Indonesia ini. Barulah nanti kita akan urus negara lain kalau negara kita udah beres. Dan masih banyak orang yang menjadi penjajah di negara sendiri. Gereja didiskriminasi, ditutup paksa, digagalkan ibadah-ibadah orang Kristen. Dia sudah tidak lagi ada Bhinneka Tunggal Ika itu. Sudah tidak lagi ada itu keberagaman yang ada kok. Kaum mayoritas menindas kaum minoritas. Itu masih terjadi di negara kita. Makanya tidak salah ya, Pak Abu Janda atau Permandi Arya berkata, Anda teriak-teriak Zionis, penjajah, penjajah, tapi Anda sendiri menjadi penjajah di negaramu. Nah teman-teman sekalian, mari kita melihat ya sedikit komentar-komentar dari netizen terkait daripada video yang sangat goblok ya. Sangat goblok teman-teman sekalian. Buat saya sedih sebagai tokoh agama, saya sedih. Sebagai orang Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, sangat sedih melihat beginian. Kenapa harus ada negara orang lain? Padahal ini momen yang sakral bagi Indonesia. Ya, harus dihancurkan semuanya itu dengan bendera luar. Baik, kita akan dengarkan bagaimana kekecewaan netizen berikut ini. Ya, kita akan lihat komentar-komentar teman sekalian beberapa ya. Di sini katakan respect boleh tapi harus tahu tempat di momen. Ini momen memperingati perjuangan pahlawan, urusan ada yang belum merdeka bisa diurus besok toh, dalam satu tahun ada 365 hari. Masa 1 hari buat hargai kemerdekaan kita aja harus ada drama. Ya, saya setuju teman-teman sekalian bahwa hal ini kita posisikan dirilah. Ya, masa di momen kemerdekaan kita itu harus ada macam begini. Bendera Palestina harus dikibarkan juga. Kan aneh memang. Ya. Kemudian kita lihat di sini makin jauh melenceng ya. Lalu ada lagi bendera Palestina memang posisinya di depan dan ukurannya lebih kecil dan diapit 2 bendera Indonesia. Yang ukurannya ini. Jadi memberikan tafsiran sendiri nih si Herlina Leni. Ya, kalau Anda mau dukung Palestina, Anda pergi saja ke sana. Gitu. Ya. Jangan koar-koar di Indonesia. Karena Indonesia itu tidak semua mendukung Palestina. Ya, orang-orang Kristen ya, itu tentu tidak akan mendukung itu. Secara kemanusiaan, iya kita peduli dengan kemanusiaan. Tapi itu adalah urusan negara lain. Negara kita saja masih banyak penjajah. Ya, penjajah untuk minoritas. Gereja dihancurin, gereja ditutup. Itu udah perbuatan Zionis kok. Ya, kasihan ya kota-kota macam begini nih. Ya, kita lihat salah satu komentarnya teman-teman. Dikatakan, Herlina Leni, bisa bedakankah ini hari yang spesial bagi bangsa Indonesia?
Bisa-bisanya bendera negara lain dikibarkan juga. Kemudian ada lagi yang jawab, sepertinya Anda belum paham undang-undang. Lalu ada lintas batas lagi tuh. Tolong jangan berlagak pintar kalau belum memahami arti sejarah dan pendalamannya. Bukan ukurannya yang dipermasalahkan, tapi ini hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nggak seharusnya ada bendera asing yang dibawa-bawa, apalagi diangkat serta jadi yang terdepan. Alhamdulillah saya Islam bos, tapi kita boleh bela Palestina. Cuma lihatlah penempatan dan waktunya. Mohon untuk lebih cerdas lagi ya bos. Ya, jadi setuju ya. Jadi kita jangan hanya asal mendukung Palestina, tetapi negara kita sendiri kita tidak pedulikan. Ini adalah momen spesial untuk kita loh. Jangan dinodai oleh bendera lain. Emang negara Palestina kasih makan kau? Apa yang dibuat oleh Palestina untuk negara kita? Iya kan? Kalau memang kita harus menghapuskan penjajahan di atas dunia, itu visi misi. Ya, tetapi kan kita tidak boleh melakukannya di masa-masa kemerdekaan ini. Dan lagi pula kita negara yang memang majemuk, ya, negara yang memang berbeda suku, ras, agamanya dan lain sebagainya, teman-teman sekalian. Jadi jangan disamakan semua. Ini kan mengatasnamakan Indonesia namanya, ya. Jadi memang ya jangan otak kadal gurun lah, ya. Sepertinya berjiwa pahlawan, tapi sadarlah saudara, di pedalaman bahkan di kota besar Indonesia aja masih banyak yang harus dibela dan diperhatikan. Betul. Jalan-jalan kami di Kalimantan ini saja pun masih banyak hancur kok. Ya. Masih banyak apa namanya itu, jalan kayak apa begitu ya, penuh lumpur. Ya. Bagaimana Anda kemudian keluar-keluar membela negara lain? Negaramu sendiri saja masih belum beres. Ya. Kemudian masih banyak lagi teman-teman sekalian komentar. Momennya salah tempat bu. Ini memperingati hari kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Oke teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi ya dari komentar-komentar lain. Astagfirullah, Indonesia sudah mengakui Palestina pas kemerdekaannya. Makin gila manusia sekarang, nggak tahu arti perjuangan para penjajah. Dulu malah ditambah-tambah masalah mereka, jangan dibawa-bawa dalam kemerdekaan Indonesia. Kita benar-benar mencoreng kayak mereka, kasih kita makan aja. Di bagian benar baper boleh, tapi mohonlah jangan sampai sejauh ini. Negeriku malah ditambah bendera lain. Iya, betul sekali Kak Eva. Tak punya harga diri banget sepertinya. Entah apa maksud bendera negara lain kok malah di posisi sultan, ya. Kacau parah, hari kemerdekaan Indonesia malah bawa bendera negara orang paling depan lagi. Seharusnya ditangkap dan dicari siapa dalangnya. Iya betul, setuju. Sewaktu memperingati hari kemerdekaan Indonesia, tidaklah harus mengibarkan bendera Palestina. Bukan tidak menghargai Palestina, tapi momen lain masih bisa dimanfaatkan selain memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Walaupun sekedar latihan, pasti akan timbul pro dan kontra. Ya. Ini konsepnya apa? Ceh, kok bendera orang lain yang ikut dikibarkan? Simpati, ceh boleh, tapi tempatnya harus sesuai. Bukan di hari kemerdekaan kita di Indonesia cuma milik kita. Merah putih adalah suatu lambang abadi negara yang dijunjung teguh tanpa campur tangan negara orang lain. Siapa ceh yang nggak simpati, tapi jangan kayak gini, ya. Ya teman-teman sekalian, saya melihat ya komentar-komentar ini ya. Ya tentu sangat sakit hati kita teman-teman sekalian. Ya tapi tidak ada tindakan pemerintah sama sekali nih. Ya. Hari sakral kemerdekaan Indonesia tapi pakai atribut negara lain. Kalau mau kampanye negara lain, bikin agenda lain, jangan campur aduk. Kemudian mending khawatirkan negara sendiri dulu deh daripada negara orang. Kita aja belum sepenuhnya merdeka. Nah ini lagi, harus minta maaf sih ini. Tidak menghargai perjuangan pahlawan bangsa. Tidak masuk akal negara kita yang merdeka kok bendera negara lain menjadi petunjuk jalan. Apa mau dijajah lagi oleh negara lain? Tolong para aparat dari kepolisian ditindak lanjut. Jangan acara sakral seperti ini dikaitkan sama negara lain, rasanya nggak etis sekali. Mendukung boleh tapi tahu tempat dan waktunya. Ini Yohanes Dayak, sadislah. Gimanalah perasaan para pahlawan dan perjuangan negara Indonesia yang mati-matian membela negara Indonesia untuk merdeka.
Malah bendera negara lain yang berkibar paling depan. Terlalu berlebihan jadinya, nggak menghargai pahlawan negara sendiri. Ya. Oke, teman-teman sekalian, hampir semua ya komentar-komentar itu, ada yang Islam, ada yang tentu non Islam, itu pada kecewa dan merasa terhina dengan adanya video tersebut. Jadi memang kita berharap untuk aparat pemerintah untuk cekap dalam hal ini. Di mana pihak kepolisian di situ? Di mana tentara, TNI Polri yang memang kemudian itu dikhususkan oleh negara untuk membela negara kita, untuk menjaga kedamaian, menjaga ya ketertiban, dan tentu saja menerapkan aturan-aturan dalam 17 Agustus. Jadi teman-teman sekalian, ini sangat menyedihkan sebenarnya, sangat-sangat menyedihkan. Seperti dikatakan oleh para netizen semua, ada momen lain, ada hari lain kok. Toh juga pemerintah kita pro dengan Palestina, sekalipun ada yang tidak pro. Contoh saya sendiri, saya tidak pro dengan Palestina. Secara kemanusiaan iya, tetapi untuk memperjuangkan mereka harus mati-matian, harus bela begini begono dengan mereka, ya saya pikir saya tidak punya andil di situ. Ngapain? Itu apa keuntungannya? Toh juga ini adalah masalah mereka sendiri. Dan kalau kita kembali kepada sejarah, kalau kami kembali kepada perspektif kekristenan, ya tentu saja kami bisa saja kami membenci Palestina. Tapi kan kami tidak keluar-keluar, tidak perlu melakukan hal demikian. Biarkan saja, itu kan urusan negara lain kok, antara Palestina dan Israel. Biar mereka berjalan sendiri, biar mereka menyelesaikan sendiri. Ada PBB kok. Ya, ngapain kita mau ikut campur dalam hal itu? Ya, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa video ini sangat keliru, dan kita berharap sesuai dengan harapan netizen tadi, ada tindakan daripada pemerintah dan aparat. Baik, kita akan menantikan hal itu. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.